Assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Selamat pagi. Ya, seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya MZ Ardi Winata akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini agar pagi Anda lebih berisi. Inilah Cakrawala selengkapnya. Aksi koboi jalanan resahkan warga Medan. Wanita tewas diduga dianiaya anak anggota DPR. Dirgahayu TNI ke-78, inilah momen-momen terbaiknya. Kita awali informasi pagi ini dari Bekasi, Jawa Barat, pemirsa. Lagi dan lagi, aksi perundungan terus terjadi. Kali ini menimpa seorang siswi SMP di Kabupaten Bekasi yang menjadi korban perundungan oleh 6 orang teman sekolahnya. Akibat perundungan itu, korban kini mengalami luka dan trauma berat. Seperti inilah video amatir aksi perundungan yang menimpa siswi SMP berinisial DR. Korban yang berusia 12 tahun menjadi bulan-bulanan oleh 6 temannya. Aksi perundungan tersebut terjadi di pinggir jalan kawasan Jababeka 8, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban terlihat tak berdaya akibat dikeroyok oleh teman-temannya. Akibat perundungan itu, korban mengalami luka di sejumlah bagian tubuh dan sesak nafas. Tak hanya itu, menurut sang ibu, korban juga mengalami trauma berat dan tak mau sekolah. Orang tua korban yang tak terima dengan perundungan yang dialami anaknya meminta tanggung jawab dari orang tua para pelaku. Ia juga berencana memindahkan sekolah anaknya. Saya minta pertama uang pengobatan, ya udah nggak apa-apa, 10 juta. Terus dia minta nego lagi 7 juta. Ya udah nggak apa-apa, yang penting saya ada buat masukin anak ke sekolah gitu, Pak. Sebenarnya dengan uang segitu nggak cukup sama sekali buat ngobatin anak saya, psikisnya semua nggak cukup. Jika orang tua para pelaku tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan anak-anak mereka, maka orang tua korban akan melaporkan kasus ini ke polisi. Tak hanya di Bekasi, kasus perundungan siswi SMP juga terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Korban bahkan pingsan usai dianiaya. Video itu lantas menyebar dengan cepat dan menjadi viral di media sosial. Inilah video viral yang memperlihatkan aksi perundungan oleh siswi SMP terhadap siswi lainnya. Dalam video berdurasi 16 detik itu terlihat dua siswi berkelahi sambil disaksikan oleh teman-temannya. Perkelahian usai setelah seorang siswi pingsan. Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 10 Parepare, Sulawesi Selatan saat jam istirahat di salah satu ruang kelas 7. Kasus perundungan ini terjadi dipicu saling ejek dan ditambah adanya provokasi dari teman-teman korban dan pelaku. Pihak sekolah dan kepolisian bertindak cepat dengan mengadakan pertemuan dengan kedua keluarga siswi. Hasilnya, kedua belah pihak sepakat berdamai walaupun sebenarnya pihak korban sudah membuat laporan polisi. Ditangani oleh DP3A, kemudian ada dari kepolisian, memediasi apakah tidak ada tindakan-tindakan selanjutnya. Jadi tadi keputusannya kita masing-masing berdamai, kemudian diserahkan ke pihak sekolah untuk menjalankan SOP-nya. Ketika ada anak-anak melanggar seperti begini, apakah dikeluarkan, apakah dipindahkan, apakah diskorsing. Aksi perundungan siswi SMP di Parepare menjadi perhatian khusus Dinas Pendidikan dan Kepolisian setempat. Apalagi di SMP Negeri 10 Parepare terpasang spanduk agar siswa tidak melakukan bully atau tindak kekerasan terhadap rekan mereka. Masih berita tentang pelajar yang saat ini juga jangan ditiru pemirsa ya. Jadi 3 orang pelajar di Brebes, Jawa Tengah diamankan polisi setelah diketahui sebagai pelaku tawuran antar kelompok geng motor. Akibat tawuran, 2 orang pelajar mengalami luka akibat sabetan celurit.
Inilah video viral tawuran antar kelompok geng motor yang terjadi di wilayah Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Nampak sejumlah anggota geng motor membawa senjata tajam saat akan menghadapi kelompok geng motor lainnya. Akibat tawuran antar kelompok geng motor ini, 2 orang mengalami luka akibat terkena sabetan celurit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit lantaran di bagian punggungnya yang mengalami luka serius. Unit Reskrim Polsek Banjarharjo yang mendapatkan laporan langsung membekuk 3 orang anggota geng motor untuk diamankan di Mapores Brebes. Ironisnya, 3 pelaku masih di bawah umur. Ketiga pelaku yang diamankan memiliki berbagai peran, mulai dari pelaku pembacokan hingga sebagai admin di media sosial. Polisi juga mengamankan sejumlah handphone milik pelaku dan sebilah celurit. Kita ke Jakarta pemirsa, berbagai pertunjukan dan atraksi dari 3 matra TNI tersaji dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia di kawasan Monas, Jakarta. Manuver pesawat, defil alat tempur, hingga Presiden Joko Widodo naik tank menuju pasukan ini tersaji dalam satu momen. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia di Monas, Jakarta dimeriahkan dengan defile pasukan dari 3 matra. Terdapat 4.000 lebih prajurit yang bersorak dan menyuguhkan yel-yel di hadapan seluruh tamu undangan yang hadir. Tak hanya aksi para prajurit, tetapi juga ada 130 kendaraan tempur TNI yang ikut parade dalam upacara HUT TNI. Presiden Joko Widodo yang menjadi inspektur upacara ikut menaiki tank memantau seluruh prajurit yang sudah membentuk formasi barisan. Presiden mengucapkan terima kasih atas dedikasi TNI yang menjadi benteng pertahanan negara dan perisai penjaga NKRI. Saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-78 kepada Tentara Nasional Indonesia dimanapun saudara-saudara bertugas. Dan terima kasih atas dedikasi, atas keberanian, profesionalisme, dan pengabdian seluruh anggota TNI. Tak sampai di situ, berbagai manuver jet tempur juga diperagakan di atas langit Monas. Hadirin yang kami hormati, terimalah salam hormat kami, Golden Flight! Give applause for Golden Flight! Aksi terjun payung secara bergantian dan serempak disambut riuh penonton. Tahun 1997. Ragam atraksi makin membius ketika tersaji drama kolosal untuk mengenang perjuangan dan dedikasi para tokoh dalam pembentukan dan perkembangan TNI seperti Jenderal Sudirman. Dan menerobos garis demarkasi yang... Tema yang diangkat tahun ini adalah TNI Patriot NKRI Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Ratusan siswa dan siswi sekolah dasar berlarian ke arah alutsista milik TNI usai pelaksanaan upacara HUT TNI ke-78 di kota Cilegon, Banten. Para siswa yang penasaran dengan fasilitas penjaga keamanan itu tampak berebut ingin masuk ke dalam kendaraan tank jenis Komodo milik Tentara Angkatan Darat tersebut. Pelaksanaan upacara HUT TNI di Banten dilaksanakan di 4 titik. Salah satu tekad TNI dalam HUT ke-78 kali ini adalah mengamankan proses pemilu 2024 hingga pelantikan presiden dan wakil presiden baru. Kami juga ingin memiliki, merasa memiliki masyarakat karena masyarakat adalah orang tua kami. Sehingga 4 titik dari mulai Lebak, Pandeglang, kemudian Cilegon dan Serang. Semua menggelar hari ulang tahun peringatan TNI yang ke-78. Sementara itu dalam rangka memperingati HUT TNI Batalion Infanteri Yonif Para Rider 305 Tengkorak Kostrat menggelar aksi sosial berupa bagi-bagi sembako kepada warga.
Pembagian sembako berupa 100 paket beras ini dilakukan prajurit Batalion Infanteri Yonif Para Rider 305 Tengkorak Kostrad dan Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 4 YPR 305 dalam rangka memperingati HUT TNI yang ke-78 tahun. Ya, sementara itu ratusan orang pemirsa berkumpul di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Meskipun panas terik, mereka seolah tak peduli. Dengan sabar warga menanti parade alutsista hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Ratusan orang berkumpul di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Meski panas terik, mereka seolah tak peduli. Dengan sabar, warga menanti parade alutsista hari ulang tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia. Berbagai jenis kendaraan TNI melintas. Kendaraan itu mengangkut para prajurit TNI, tank, perahu, hingga rudal. Warga yang antusias melihat parade alutsista pun meneriakkan yel-yel, seolah memberikan semangat kepada para prajurit TNI. Tak hanya itu, warga siap mengabadikan momen berharga dengan ponsel di tangan masing-masing. HUT TNI. HUT TNI terus? Kan? Jarang-jarang Pak kayak gini Pak. Ya. Terima kasih untuk Panglima nih. Terus? Semua jajarannya. Bravo TNI. Ya, harapannya apa Bang? Harapannya TNI jaya selalu. Jaga NKRI. Iya. Ini lagi nunggu parade nih. Parade. Jalan parade dalam rangka HUT TNI. Oh gitu ya. Sama siapa kesini? Sendiri aja sama teman-teman. Alutsista TNI. Oh, ini lagi parade, berarti lagi parade ya? Iya. Gimana tanggapannya Mbak kita? Keren-keren Pak. Oh ya. Baru pertama kali saya lihat. Oh gitu ya? Iya. Saat pelaksanaan parade alutsista sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dari arah Monas menuju Bundaran Hotel Indonesia atau sebaliknya ditutup sementara. Kebakaran di Waikambas makin meluas, satwa langka terancam punah. Informasinya saat lagi akan hadir di Cakrawala. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Ya, seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara nekat mengacungkan senjata di depan warga. Aksi sang koboi jalanan ini pun lantas viral di media sosial. Inilah video amatir milik warga yang merekam aksi koboi seorang pria di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pria ini nekat meletuskan tembakan berkali-kali dalam ruangan. Bahkan sang koboi nekat mengacukan senjatanya ke hadapan warga. Pelaku juga mengancam seorang wanita yang berusaha menghalangi aksinya. Sang koboi juga sesumbar mendapatkan senjata api dari Kapolda. Pastinya saya belum mengetahui ya, tetapi nanti coba kita dalami di Polrestabes ya itu ya, wilayah Polrestabes, nanti kita dalami dengan teman-teman Polrestabes. Ya terkait pengakuannya itu Pak, pengakuannya dapat senjata dari Kapolda itu Pak. Oh nggak mungkin lah, aku ngaku itu, yang bersangkutan ini menggunakan senjata apa, dari mana segala macamnya, tentu nanti penyidik yang akan mendalami. Ya, nanti saya cek ke Polrestabes Medan ya. Pria dan senjata api itu telah diamankan Satreskrim Polrestabes Medan dan polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Di Brebes, Jawa Tengah, pemirsa, 3 oknum wartawan digerebek dan diarak warga di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan. Mereka tertangkap basah saat melakukan pemerasan terhadap warga. Inilah video amatir yang memperlihatkan penggerebekan terhadap 3 oknum wartawan yang melakukan pemerasan terhadap Sakyo berusia 57 tahun, seorang petani Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Selain digerebek, puluhan warga mengarak ketiganya ke kantor balai desa setempat. Ketiga oknum wartawan tersebut memeras seorang petani dengan meminta uang sebesar 15 juta rupiah.
karena dituding telah menggunakan air milik PDAM secara bebas untuk menyirami tanamannya. Korban hanya menyanggupi memberikan 10 juta rupiah, namun setelah memberikan 2 juta rupiah, korban berjanji di hari berikutnya akan memberi kekurangannya. Aksi pemerasan pelaku ini keburu digerebek warga. Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Brebes. Akibat perbuatannya, ketiga oknum wartawan ini terancam hukuman 4 tahun penjara. Informasi lain pemirsa, sebuah toko ban vulkanisir di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ludes dilalap si jago merah. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Kebakaran terjadi di sebuah toko ban vulkanisir yang berada di Jalan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik dari dalam toko ban ini, banyaknya material yang mudah terbakar hingga membuat api semakin besar. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam lamanya oleh tim pemadam kebakaran Kabupaten Majalengka. Masih terkait dengan kebakaran, pemirsa, kali ini adalah kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur yang terus meluas. Tercatat lebih dari 200 hektar lahan di 6 lokasi terbakar. Izin Komandan melaporkan gabungan Polsek Waibungur bersama Sejumlah petugas Taman Nasional Waikambas dibantu TNI dan polisi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Pemadaman tidak mengerahkan mobil pemadam kebakaran karena akses yang sulit menuju ke lokasi kebakaran. Kebakaran di Taman Nasional Waikambas ini diduga sengaja dilakukan oleh para pemburu liar. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Taman Nasional Waikambas ini terjadi sejak 2 bulan terakhir dengan luasan 200 hektar. Bahkan lebih luas dari luas hutan Waikambas yakni 125.621 hektar. Belasan ekor hewan liar di Taman Nasional Waikambas seperti landak, kera, burung, dan rusa mati terpanggang sebagai dampak terjadinya kebakaran. Beberapa hewan yang masih hidup pun dievakuasi untuk dilakukan karantina. Balai Taman Nasional Waikambas mencatat kebakaran tahun ini merupakan yang terparah selama 3 tahun terakhir. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Maling yang satu ini nggak ada kapoknya ya. 3 kali keluar masuk penjara, dia kembali beraksi dan membobol sebuah rumah di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Dalam rekaman CCTV, pelaku bahkan nekat masuk ke kamar tempat penghuni rumah sedang tidur. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat jika pelaku masuk ke dalam rumah korban melalui lantai 4 yang tidak terkunci. Ia kemudian turun ke lantai 3 dan masuk ke seluruh ruangan di rumah korban. Bahkan pelaku juga nekat masuk ke kamar tempat pemilik rumah sedang tidur. Namun meski pelaku mengacak-ngacak isi kamar, penghuni rumah tetap tertidur lelap. Akibat aksi pencurian ini, korban kehilangan sejumlah barang berharga seperti laptop, perhiasan emas, berlian, sepeda motor, dan uang tunai. Total kerugian yang dialami korban mencapai 200 juta rupiah. Pelaku berinisial MM alias Lana akhirnya dapat ditangkap setelah korban melapor ke polisi dengan membawa bukti rekaman CCTV. Pemirsa, seorang perempuan tewas setelah pulang dari tempat hiburan malam di Surabaya, Jawa Timur. Korban diduga dianiaya oleh kekasihnya sendiri. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Berdasarkan video amatir, terlihat seorang perempuan tergeletak di basement parkir di sebuah mal di kawasan Surabaya Barat, Jawa Timur.
Dalam video tersebut, tampak seorang perempuan yang diketahui merupakan warga Sukabumi sudah tidak berdaya. Korban selanjutnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Namun pada saat dalam perjalanan ke rumah sakit, korban dinyatakan sudah tidak bernyawa. Menurut kuasa hukum keluarga korban menyebut korban tewas diduga dianiaya berat oleh pacarnya sendiri. Pasalnya ada luka lebam di tubuh korban. Saat ini jenazah korban masih berada di kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya dan akan segera dibawa ke kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat untuk disemayamkan. Panggilannya Andini, jadi dia adalah korban dugaan penganiayaan dan penghilangan nyawa terhadap orang lain. Kami saat ini sudah melakukan upaya hukum di Polrestabes Surabaya untuk melaporkan saudara R atas dugaan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan dugaan tindak pidana pembunuhan. Ada 5 titik ya, ada 5 titik di lokasi di mana yang bersangkutan sedang hiburan dengan pasangannya, kemudian di lokasi lobi di mana dia datang dan meninggalkan lokasi, kemudian di tempat korban tinggal, di mana korban kemudian dibawa ke rumah sakit. Di parkirannya ada CCTV-nya nggak? Alhamdulillah semuanya ada. Parkirannya ya. Yang korban mengalami aniaya atau bagaimana? Belum terlihat, jadi masih kami dalami. Terkait ada temuan luka di beberapa bagian tubuh korban, seperti apa? Bisa kami sampaikan di lain kesempatan. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan dan memeriksa 15 saksi terkait kasus tewasnya wanita cantik usai dari diskotik. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Petugas Satpol PP merazia sejumlah pengatur lalu lintas liar atau yang biasa dikenal dengan nama Pak Oga di kawasan Sunter hingga Tanjung Priok, Jakarta Utara. Razia diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas Satpol PP dan pengatur lalu lintas liar. Razia ini digelar di kawasan Tanjung Priok hingga kawasan Sunter, Jakarta Utara. Hasilnya 8 orang PPKS diamankan dan mereka dibawa untuk kemudian didata serta dibina. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Cakrawala pada pagi hari ini. Jangan lupa tentunya untuk menyaksikan Cakrawala esok hari. Masih bersama saya MZ Ardinata dan terima kasih banyak sudah menyimak. Kita bertemu lagi esok. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.